Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Kalian telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Bacalah teks berikut ini. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut ini. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Berdasarkan teks tersebut, adakah kata-kata sulit yang kalian temukan? Jika ada, kalian bisa menemukannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, tulislah pada kolom berikut ini. Selanjutnya, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Masih ingatkah kalian apakah itu pokok pikiran? Nah, pokok pikiran merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. Caranya adalah baca dengan cermat, temukan kalimat utamanya, temukan inti kalimat dengan mengambil subjek dan predikatnya, lalu simpulkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya. Dalam teks bacaan yang berjudul supaya tetap rukun mari lakukan sikap ini, kita hendaknya melaksanakan ajakan tersebut agar senantiasa tercipta kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Ya, maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut ini. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempel pada pintu almari pendingin. Lalu sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut dan amatilah apa yang terjadi. Ingatlah agar kalian selalu berhati-hati saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Dan setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Benda seperti jarum pentul dan peniti dapat ditarik oleh magnet, sedangkan pensil, kerikil, dan daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Hal ini membuktikan bahwa magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Sekarang perhatikan dua batang magnet berikut ini.
Buah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, maka kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang logam itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.